balik ke pertanyaan ini aja. Ta'aruf itu ada tahap-tahapnya. Oke. Ya secara garis besar gimana sih biar orang-orang awam itu yang selama ini solusinya pokoknya kalau mau nikah pacaran, lu kalau mau kenal dengan baik ya harus pacaran, gitu kan mindset. Mindset orang-orang ya. Benar. Bagaimana kita bisa membalik mindset itu sehingga mereka percaya bahwasanya ta'aruf ini adalah solusi yang jauh lebih baik daripada berpacar-pacaran. Nah, gitu. Emang tahapannya apa saja? Seketat apa sih gitu? Oke. Sehati-hati apa sih proses ta'aruf ini gitu. Oke. Siap. Untuk step-stepnya ya. Jadi gini. Memang nggak ada jaminan. Kita harus paham dulu nih. Memang tidak ada jaminan dengan proses ta'aruf membuat rumah tangga lu aman-aman aja. Atau aman dari kata perceraian. Itu juga tidak ada jaminan gitu loh. Karena yang ngejamin Allah gitu kan. Nah, jadi tahap-tahap ta'aruf itu macam-macam. Ada beberapa ustadz yang inginnya langsung khitbah aja. Jadi ketemu orang tuanya langsung khitbah, langsung proses-proses gitu kan. Ada juga yang ustadz-ustadz yang pengen pakai CV tukeran. Nanti tinggal ustadznya ngejodoh-jodohin aja. Ini coba taruh sama ini gitu kan. Nah, ada juga yang mana perempuannya duluan yang disuruh maju. Gitu kan, kayak sebagaimana Ibunda Khadijah ya yang maju duluan, Masya Allah itu. Jadi jangan sampai mindset kita tunggu laki-laki terus juga gitu ya. Kita juga ngajuin diri ke yang laki-laki soleh juga boleh gitu kalau untuk perempuan. Nah, kalau kita ambil dari ta'arufnya versi CV ta'aruf, pakai CV ya, tukeran CV. Tapi ini versi gua ya. Kalau versi ustadz mungkin beda-beda kali ya. Kalau cara gua waktu itu, gua tuker CV dulu. Enggak, CV ya? Gue minta CV si akhwat. Oke, akhwat memberikan CV ke laki-laki. Tapi kan karena waktu itu si akhwat ini tahu ya siapa yang ngajak ta'aruf gitu kan? Ya gue gitu kan. Harusnya kan idealnya nggak tahu gitu. Harusnya nggak tahu ya. Cuman karena memang udah sama-sama tahu. Ya udahlah. Ya udah akhirnya gue langsung tukeran. Dia baca punya gue baca punya dia. Oke. Gue baca, oh kayak gini gitu kan. CV-nya kayak CV kerja gitu ya? Enggak, beda. Oh beda? Beda lah. Kalau CV lebih detail, lebih banyak. Enggak, sebenarnya malah enggak lebih banyak CV ta'aruf itu. Detailnya kan nanti pas tahap diskusi. Oke. Jadi itu cuma umum, gambaran umum kayak lu suka makan apa, terus nanti lu setelah nikah lu mau ngapain, visi lu. Intinya beda dong dengan CV kerja. Ya, Beda. beda ya. Dan kadang-kadang memang ada yang oknum-oknum nakal. CV-nya bohong. CV ta'aruf ada. Tapi ya nanti ada aja cara untuk membuktikannya gitu. Iya, gue mikirnya ya pasti Allah akan ungkapin itu gitu loh. Jadi lu mau ngakalin CV juga nanti lu sendiri yang sengsara gitu. Mendingan lu buat jujur. Kayak gue waktu itu gue nulis hafalan Quran 13 surat dari juz 30. Jadi ini gue baca ukirnya 13 juz gitu loh. 13 surat dari juz 30. Ngajak bener ya ngambil. Iya, makanya ya teknik copywriting gitu. Tapi gua enggak bohong, itu kan memang tapi enggak jujur. Iya, oke, gitu. nyambung. Ya, jujur gue aja gitu kan versi gua. Nah, akhirnya untuk ta'aruf itu udah tukar CV akhirnya karena waktu itu kan gua udah ngeliat ya. Jadi gua enggak perlu nazar lagi lah, gua udah nazar di awal. Nah, gue udah tuker CV, akhirnya gue lihat udah gue istiqorohin udah oke. Umi juga udah istiqoroh udah oke gitu kan. Baru tahap selanjutnya? Ya walaupun gue nggak tahu sih dia istiqoroh apa enggak ya. Karena kan ya jujur aja gue waktu itu gue nggak pakai sholat istiqoroh sih. Karena gue mikir gue udah mantep gitu loh. Gue udah istiqoroh berkali-kali gitu ya. Gue udah mantep. Ini jawabannya. Ini jawaban istiqorohnya. Iya. Tapi memang pede-pede aja nebak-nebak gitu ya. Iya. Jadi udah tukar CV, terus akhirnya lu baca, terus akhirnya lu harus gue ngobrol sama orang tua gue nih CV-nya. Orang tua gue juga iya aja bagus sih karena nggak ngerti juga kali ya. Akhirnya kita ngomong ke grup itu. Ini gue lanjut, dia lanjut. Oke, kita selanjutnya. Jadi walaupun ada perantara, gue direct gitu. Gue yang ngedirect perantaranya. Step selanjutnya gini ya gitu. Oke. Tadi step selanjutnya adalah ketemu siapa kita nih? Bahas ya ketemu dua calon itu ya disertai dengan perantaranya. Perantara itu. Jadi ketemu berdua tapi ada perantaranya yang di rumah yang kata gue ada jendela itu kan. Gue ngobrol di luar, gue di luar, dia di dalam gitu kan, dibatasin sama jendela. Nah, setelah itu akhirnya kita diskusi, dan sebelum diskusi itu kita memang tulis kayak misalkan nanti setelah nikah mau tinggal di mana, nanti setelah nikah. Interview kerja nggak sih? Ya gitu ya. Maksudnya iya kita nanya dia jawab, dia nanya kita jawab kayak gitu kan? Iya mungkin ya, gua nggak tahu sih. Nah
Jadi setelah itu lu mau nanti Dan itu harus jujur. Iya harus jujur lah. Oke. Karena waktu itu tahap gua udah ini kalau nggak jadi gua harus cari yang lain. Kalau misalnya ada yang bohong gimana, Bung? Misalnya ada orang yang di sesi itu ternyata dia berbohong. Gini, Ada preventifnya nggak? Ada sistem yang bisa menekel itu nggak? agak berat sih sebenarnya. Kalau ustadz juga sebenarnya bisa aja diakalin gitu sih. Cuman gue mikirnya ya lu rugi lah gitu. Pasti suatu saat Allah bongkar gitu. Gue yakinnya sih gitu. Pasti suatu saat Allah bongkar. Kalau kan maha adil ya. Iya, maksudnya kalau lu ini ya lu ruginya lu juga gitu. Bahkan lu ngerugin orang lain juga gitu. Makanya kalau untuk lu yang mau taruh jujur lah gitu. Jangan sampai bohong gitu kan. Ya kalau memang jodoh mah kemana gitu kan. Gitu. Dan juga mungkin bisa dipastikan dari ini sih, dari lingkaran dia, dari teman-temannya, dikonfirmasi informasi yang didapat itu kan bisa secara diam-diam dikonfirmasi dulu dong. Iya. Misalnya dia bilang gaji saya 15 juta, konfirmasi dulu ke bisa kantornya, konfirmasi dulu ke mananya. Bener. Itu sampai gini nanya, lu punya utang nggak? Oh gitu. Iya, waktu taruh itu nanya, lu punya utang nggak? Utangnya berapa? Misalkan lu punya lu lagi nyicil rumah lu berapa tahun, berapa angsuran, itu harus detail. Kalau gue sebagai perantara ya. Jadinya sebisa mungkin kita cari informasi yang valid gitu. Iya, kenapa? Karena nanti jangan sampai lu nikah buat acara gede-gede, setelah nikah ngutang. Ternyata lu ngutang, lu minta bantuin bini lu untuk bantuin gue bayar utang kemarin nih. Gue kemarin kan buat acara juga buat lu juga, buat biar keren kata mertua. Iya, oke. Ada nggak gitu? Ya ada banyak. Ada banyak kayak gitu. Jadi oknum ya, kita sebutnya oknum lah. Gitu. Oke, setelah diskusi tadi ngapain lagi, Bung? Setelah diskusi kita balik lagi ke rumah, dia laporan ke orang tuanya, gua laporan ke orang tua gua gitu kan. Dan diceritakan detail ya? Enggak juga sih, sebenarnya orang tua juga cuma butuh inti-intinya aja sih. Gitu. Tapi gua nggak tahu ya kalau orang tua lain ya. Kalau orang tua gua sih ya udah lah, penting anak gua mau nikah, lu tanggung jawab yang penting. Oke. Gitu. Kan karena nanti semua orang jadi penonton. yang ngejalanin kan aktornya kan dua orang itu. Iya, suami istri ini gitu loh. Jadi lu tanggung jawab lah kalau memang lu main ini. Yaudah lu jangan nyesel sama keputusan lu tanggung jawab apapun yang terjadi. Dah. Yaudah setelah itu akhirnya via telepon kita tentuin tanggal. Soal tanggal orang tua gua nggak ribet ya. Jadi udah kita serahin sama pihak di Kudus di Jawa Tengah. Yaudah nikah, lu mau kita acaranya tanggal sekian ya. Gue lupa sih tanggal berapa ya. Pokoknya Agustus lah, 14 Agustus kayaknya. Itu juga bukan hari Sabtu Minggu ya. Istilahnya ngikutin tanggal baik lah. Versi keluarga ini, keluarga Umi. Yaudah gua ngikut aja pokoknya. Penting gua taunya gua nikah gitu loh. Gua mau nggak peduli tanggal. Akhirnya udah ketemu. Macam-macam sih. Jadi setelah itu ketemu orang tua masing-masing. Kemudian ada sesi di mana umumnya itu saling ketemu calon-calon mertua gitu ya. Iya. Jadi misalnya yang perempuan duluan atau yang laki-laki duluan. Iya, jadi sebenarnya kalau yang gue fasilitasin sih biasanya si cewek ketemu orang tuanya, si cowoknya suruh jangan di rumah. Nanti si cowok ketemu pihak cewek cowok. Di waktu yang lain. Iya, dan kayak waktu itu gue nemenin lu kan Rey, gue mau gugun gitu kan. Tapi itu versi lain ya. Tapi intinya kan gue mau gugun, pamit ya bentar kita orang mau ke pasar mau nyari makan gitu. Jadi kita tinggalin memang si yang mau nikah ini sama calon mertuanya. Dan itu yang dikuliti ya di saat siksa-siksa lah tuh buat anak orang gitu. Ditanya-tanya gitu ya. Oke. Iya, versinya kayak gitu. Kemudian barulah tahap selanjutnya adalah temu keluarga untuk mendiskusikan hal-hal terkait pernikahan. Kalau memang disetujui untuk berlanjut gitu. Iya, jadi ketemu nanti kan biasanya ngebahas biaya, ngebahas mahar, terus ngebahas tanggal dan lain-lain. Itu kan kalau misalkan dia memang di satu bisa ketemu. Kalau versi yang gua kan enggak. Versi gua kan udah maharnya apa? Nah, gua waktu itu sama Umi itu dulu itu Umi itu sebenarnya minta maharnya itu ini apa namanya? Dinar dirham waktu itu tahun 2014. Terus gue bilang sekarang dinar harga satu kambing ya Bung? Iya, tapi waktu itu kan memang dinar dirham itu bingung nyarinya. Dulu itu gue nggak tahu gitu kan, gue dinar dirham bentuknya kayak apa, belinya di mana gitu ya. Adanya di Jakarta. Kayak mana cara belinya? Kalau tahun 2000 sebelum corona kemarin sih ada memang yang memfasilitasi dinar dirham. Cuma tahun 2014 tuh gue bingung. Akhirnya gue bilang janganlah gitu kata gue. Kira-kira bisa yang lain nggak? Soalnya ini gue udah ikhtiar, gue udah nyari ke Karang. Apa karena memang gue gaptek kali ya? Jadi sudah kata dia.
ini mohon maaf banget, bukannya gue nggak sanggupin, tapi memang gue udah nyari dan ya kalau bisa ganti yang lain nggak gitu. Kalau memang nggak bisa ya gue tetap usahain gitu. Ternyata udah ganti aja sama surat Ar-Rahman waktu itu. Karena waktu itu memang banyak yang ini ya, anak-anak muda itu kan ngetren sih emang. Iya kan, maharnya Ar-Rahman gitu. Sampai sekarang kayaknya yang ngetrennya. Iya, terus oh yaudah kata gue, Ar-Rahman nanti di store di pas akad. Bini adek gue iseng ngomong ke, karena kan dia temenan ya sama Umi ya. Bung mas susah, nanti nggak hafal nggak tuh katanya. Jadi adek gue udah pesimis duluan akhirnya. Gila udah ngejatoin duluan. Iya, jadi tapi memang bener sih kan. Nah jadi akhirnya kata Umi, udah gini aja, uang senilai 700 ribuan itu. Jadi Ar-Rahman itu juz 55, juz 27 ya kan. Juz 27 surat ke-55. Surat ke-55 jumlah ininya ayatnya 78 kalau nggak salah ya, lupa ya. Nanti kita jadi 700 jumlah suratnya, terus nanti jumlah ayat maksudnya. Jumlah ayatnya juz keberapa sama surat keberapa? Surat keberapa? Oh, pokoknya intinya nanti tulisnya di sini ya. Angka itu ya. Ada teksnya ya. Angka Ar-Rahman ya? Iya, angka Ar-Rahman. Nah, itu kebetulan ayah gue memang koleksi uang zaman dulu yang 1 sen, yang 1 rupiah gitu. Jadi ada jadi, dan itu maharnya 700 sekian lah. 700.000 sekian gitu. Uangnya kemana sekarang? Uangnya udah kepake sama Umi ya gitu. Nah jadi abis itu kan hak Umi ya. Komunikasi ya, intinya bukan ketemu dua keluarga, tapi komunikasi dua keluarga untuk membahas hal-hal itu udah itu ya udah deh langsung akad di Kudus. Akhirnya gue tinggal di sana, baru resepsinya 30 hari kemudian di Kudus gitu kan. Terus pulang ke Lampung, baru resepsi untuk yang di Lampung. Karena kan ribet ya kalau beda pulau ya gitu kan. Dan itu alhamdulillahnya semuanya dikasih kemudahan lah. Bapak ibu di Kudus, terus ayah bunda di sini gitu. Itu memang dipermudah banget lah caranya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang ini Bung, dia mau nikah tapi dia merasa ada penyakit batin gitu ya. Kayak misalnya luka batin masa lalu lah, trauma lah. Yang mana itu biasanya itu adalah rasa-rasa yang dikarang-karang sendiri sih kalau menurut saya, karena itu tidak divalidasi oleh para psikolog misalnya. Jadi dia self diagnosa aja, dia diagnosa diri sendiri, oh saya ini punya luka batin masa lalu, makanya saya tidak siap menikah gitu. Kalau saya kan merasanya kayaknya kok dibuat-buat ya gitu. Nah kalau menurut Bung itu gimana fenomena yang kayak gitu? Laki-laki yang dalam tanda kutip lembek gitu, membuat-buat. Jadi dia nyalain masa lalu ya? Iya, lebih ke nyari alasan ya untuk tidak melangkah. Untuk bermasalah misalkan ada masalah rumah tangga, dia bahas masa lalu dia gitu, minta dimaklumin. Nah, itu mending udah nikah. Dia nggak mau nikah gara-gara itu. Nggak mau nikah gara-gara takut. Dulu kan orang tua saya gini. Nanti kalau saya nikah jadi gitu nggak ya? Was-was. Sehingganya mereka tidak mau melangkah. Kalau misalkan orang ini belum hijrah, gua nggak tahu sih kayak mana caranya ya. Tapi yang pasti Allah itu nggak suka kita putus asa. Itu yang pertama. Nah, tapi kalau dia sudah hijrah, dia udah ngaji. Gua ketemu tuh misalkan dia udah ngaji gitu ya. Dia udah sering ikut kajian. Udah sering ikut kajian, terus dia udah mungkin udah ngaji gitu ya. Kalau ketemu orang kayak gitu, gue press, maksudnya gue press tuh ya gue dengerin gitu. Terus yang kedua baru gue embat ya. Oh, jadi maksudnya sayang plak gitu. Ya maksudnya gini, kadang-kadang itu ada yang nggak mau nikah lah gue. Karena apa? Karena pola asuh di keluarga gue itu nggak buruk dan nggak bisa nyontohin jadi orang tua yang benar gitu kan. Jadi ini pernah ada dulu siapa ya? Pernah ada. Kalau ini kasusnya udah nikah waktu itu gue, yang teman gue ini udah nikah. Terus dia nyalahin masa lalu dia karena dia nggak dapet pola asuh yang sebagaimana orang tua pada mestinya gitu loh ya, orang tua yang bijak dan lain-lain. Ya gue bilang, lu nggak bisa nyalahin orang tua lu. Lu udah hijrah, itu salah satu tanda
lu harus memperbaiki diri, lu harus lebih baik dan lu yang ngebuka pintu gitu loh untuk ngobrol sama orang tua lu. Nggak bisa lu nyari orang tua lu. Karena orang tua lu udah berjuang gitu loh. Dan dia ya taunya begitu gitu kan. Iya. Jadi ilmunya memang ya udah. Dan bahaya sebenarnya kalau apalagi kalau dia belum nikah atau sudah nikah deh, dia punya mental nyalahin masa lalu. Iya. Berat kalau kata gua harus selesai dulu deh kalau bisa. Tapi kalau dia udah terlanjur nikah dan dia punya inner child ya. Karena mental menyalahkan ini kan Bahaya gitu. Bukan Nanti mental dia tanggung jawab. playing victim. Victim. Dia ngerasa kalau ada masalah, oh itu yang salah, ini yang salah, itu yang salah, masa lalu yang salah, masa depan yang salah, Allah yang salah. Semua salah. Iya. Kecuali dia. Iya dong. Bener. Harusnya kan yang harusnya dilakukan pertama kali, oh iya saya yang salah gitu. Iya nggak sih? Iya. Jadi mental kayak gitu buat teman-teman janganlah gitu loh. Blaming. Iya, jadi janganlah karena nanti setelah nikah itu kita bakal ketemu nih dengan pasangan kita yang punya latar belakang beda. Kalau misalkan kita ngeluh, gue punya trauma di masa lalu, emang lu kira pasangan lu nggak punya gitu kan? Semua manusia. Nanti kalau iya akhirnya adu nasib. Oh iya. Gue susah. Adu mekanik. Gue susah loh. Gue ternyata punya kekurangan keluarga gue gini. Nanti dia cerita ujungnya nggak selesai gitu. Mau sampai kapan? Apalagi kalau dia kalau lu laki-laki gitu ya, lu mental lu kayak gitu bahaya. Kenapa? Karena rata-rata bubur ya? karena perempuan itu rata-rata kalau udah nikah ya dia butuh teman curhat, teman cerita. Bukannya nanti bini lu yang cerita ke lu tentang kegundah gelisahan dia, malah lu terus yang cerita ke bini lu. Nanti kesel-kesel cerita sama laki-laki lain gitu ya. Iya, jadi tapi kan bisa ya kayak bisa gitu. aja fakta di lapangan kayak gitu. Jadi sebagai laki-laki kalau bisa jadi pendengar yang baik lah. Gitu. Karena pondasi memang harus kuat sih. Iya, perempuan juga kalau yang untuk perempuan ya harus kuat lah karena kan kalian calon ibu dari anak-anak gitu loh. Kalau misalkan kalian lemah nyalain masa lalu, terus nanti ketika kalian punya anak kalian nyalahin kalian misalkan. Gimana? Anak rela nggak gitu? Iya, karena posisi sekarang gua kan ya alhamdulillah dikasih diamanahin anak gitu ya. Sampai 20 lagi. Ya sama anak asuh. Iya, sama anak asuh. Nah, anak ini gue ngerasa sekarang posisi gue sebagai anak iya karena gue ada orang tua, gue sebagai orang tua juga karena punya anak-anak, sebagai suami karena punya istri gitu. Dan gue ngerti, oh kayak gini ya, gitu. Berat ternyata. Apalagi kalau lu sebagai laki-laki, lu nyalahin obrol apa gini. Gue sama bapak gue nggak deket misalkan. Oh iya nih sering kayak gitu. Iya kan? Gue nggak punya sosok ayah nih. Gue nggak punya sosok ayah nih misalkan. Ya terus kenapa? Iya, maksudnya gue punya ayah tapi gue nggak bisa ngobrol sama dia gitu. Iya kalau lu udah, gue dulu sempet memang ya jujur aja sih gue sama ayah ya, sama ayah memang gue nggak akrab dulu. Tapi semenjak gue hijrah itu adik gue saksinya, gue harus hancurin Islah, tembok. ya? Iya, gue harus hancurin tembok itu. Kalau orang tua gue nggak bisa ngobrol sama gue yang harus ngobrol sama orang tua gue dong. Gue nggak bisa dong nyalain mereka. Kalau gue dikasih hidayah untuk hijrah, dikasih taufik gitu, ya kenapa gue harus nyalain orang tua gue lagi? Jadi ya gue yang harus ngebuka pintu gitu loh. Misalkan Oke, orang tua gue gak akrab sama gue, orang tua gue gak dengerin gue. Yaudah gue ketemuin dia orang, gue minta maaf, gue omongin gue sebagai anak. Nangis iya. Dulu gue kebiasaan sebelum Lebaran tuh biasanya malam takbiran biasanya. Gue udah hening gitu kan, adik gue, ayah bunda gitu kan. Ya ndah mau ngobrol boleh nggak gitu. Barulah di situ terbuka. Iya, barulah di situ terbuka akhirnya. Meminta maaf, Rama punya kesalahan ini itu, terus Rama ngerasa, wah tumpahin semua di situ enak banget. Setelah itu enak gitu loh, ngeplong. Lu nggak kayak gue penasaran, karena gini memang bro, gue pas jadi bapaknya Baim, Patih dan lain-lain gitu ya, Habibie dia orang gitu. Gue ngerasa nggak mudah ternyata jadi seorang bapak itu. Kayak gini, iya kayak misalnya gue lagi marah nih sama anak-anak gue, kamu orangnya gini, tapi setelah itu kayaknya gue tadi salah deh, gue harus nggak ngomong gitu. Nah kadang-kadang gitu kita punya ego kayak gue minta maaf ngapain gitu kan. Iya, gue kan bapak pemimpin. Harusnya mereka yang dengerin gue gitu. Iya, tapi kan ternyata enggak gitu loh. Harusnya kita saling mendengarkan, saling menghargai gitu. Oke. Makanya gue belum berani ngomong ilmu parenting banyak-banyak karena memang nggak mudah ilmu parenting ini. Ya gue bisa aja sih pakai teori yang gue baca gitu kan, gue ngoceh-ngoceh bau, tapi belum lah. Kalau kita bahas tentang ta'aruf, pranikah, nikah, pernikahan, oke lah, insyaallah gue masih siap.
gitu. Jadi intinya jangan sampai kita jadi, gue nggak tahu sih ada istilah nggak sih untuk orang yang sering nyala-nyalain keadaan di luar. Mental ini sih, mental blaming, playing victim itu bisa jadi kayak gitu. Oh, Dia selalu merasa dirinya yang korban, tidak mau ambil tanggung jawab. Iya, jangan sampai lah punya mental kayak gitulah, berat. Dan itu berlaku untuk semua ya, maksudnya perempuan ya laki-laki ya sama aja kan gitu. Iya. Tidak memandang gender gitu, terutama sebagai orang yang mau menikah, ya sudah lepaskan itu semua. Iya, benar. Gitu sih, Bang. Oke. Cukup lah, gitu aja dulu untuk ngobrol. Endorse boy. Aus di sini ini. Mana nih krunya? Kita cukupkan dulu obrolan kita pada momen kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan tentang pernikahan atau kehidupan menuju percintaan yang hakiki, pernikahan, silakan tuliskan di komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.